Nah, dia itu kayak tersiksa gitu ya. Padahal butuhnya dalam peningkatan massa otot itu dia harus. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Muhrahmat. Beliau berkomentar di video dengan judul Murai Batu Ngejar Musuh di Gantangan. Pertanyaan beliau seperti ini, Om, bagi solusinya burung saya di rumah rajin gacor dicoba digantang loncat-loncat, nabrak jeruji, ngelowo, terima kasih. Oke ya, jadi sebenarnya untuk judulnya itu sudah menjawab apa yang dipertanyakan ya. Karena mungkin omnya ini melihat videonya, membaca judulnya tapi tidak menyimak. Ya, jadi ya langsung bertanya seperti ini dan kasus seperti ini memang sering saya bahas karena memang banyak untuk pertanyaan seperti ini tanpa diberikan perawatan. Nah, terus dari mana kita mau cari solusinya? Wong kita nganalisa saja belum. Jadi lain kali ya Om ya, nanti kalau Omnya semoga mendengar untuk pertanyaan yang sudah saya bahas itu diberikan untuk rawatannya Om, biar kita itu menganalisa dulu lah ya. Setelah kita menganalisa baru kita cari solusi. Nah itu ya, jangan langsung cari solusinya gimana Om. Padahal di sini tidak ada rawatan sama sekali gitu ya. Oke lah, bisa saya itu memberikan pembahasan, bisa memberikan rawatannya dahulu ya. Gimana ya, tentunya adalah dirawat satu arah. Arahnya itu terutama pada mandi jemurnya, kemudian istirahatnya gitu ya Om ya. Jadi bisa lah ya burung yang ngelowo ya, nabrak jeruji itu bisa karena burung ini ya mentalnya ada, emosinya ada, tetapi birahinya ini yang lebih dominan. Jadi burung ini bisa juga burung yang kegemukan dikarenakan apa? Sistem metabolisme dia itu lambat. Ya, jadi semua makanan yang masuk, entah itu pur, entah itu extra fooding ya, itu tidak bisa diserap maksimal dikarenakan sistem metabolisme tubuhnya itu tidak normal ataupun identik turun, lambat gitu ya. Nah, jika benar seperti ini ya sudah, burung ini tentunya kita rawat satu arah dalam peningkatan suhu tubuh. Dengan cara apa? Ya extra fooding kita minimkan ya. Ya Om ya, cobalah nanti bisa. Karena rata-rata memang burung yang seperti itu ya dia itu kegemukan. Bisa juga ya kita katakan OB itu juga bisa, jadi extra foodingnya itu dikurangi Om ya, diminimkan saja. Nah, kemudian embun itu tidak usah diberikan. Karena embun adalah menurunkan suhu tubuh, menetralkan ya, yang identik menstabilkan untuk turun terus suhu tubuhnya. Nah ini tidak akan sinkron ketika kita rawatnya itu harus ataupun misi kita itu mempercepat sistem metabolisme tubuh. Nah ini kan berseberangan gitu ya. Jadi ya saya katakan untuk embun itu tidak usah. Kemudian mandi ya jangan, tidak usah ataupun dikurangi. Ini adalah sifatnya menurunkan juga untuk sistem metabolisme tubuh. Kemudian penjemuran, nah ini yang utama. Kita naikkan Om, atau bahkan tidak pernah diberikan. Kemudian durasinya berapa lama Om? Ya sudah, tergantung lah ya, tergantung dari wilayah masing-masing, tergantung dari cuaca di pada hari itu gimana panasnya. Kemudian tergantung dari bahasa tubuh burung ini tersendiri. Ya, sebenarnya kita bisa lah ya dengan permulaan itu kita tidak usah paksa dia. Kemampuannya berapa lama? Sebenarnya burung ini seperempat jam sudah mangap, sudah loncat-loncat ya. Dia sudah gelisah ya sudah angkat. Besoknya bisa istirahat. Ya, pokoknya hari Senin kita berikan penjemuran. Kemudian Selasa kita istirahat. Kemudian Rabunya kita berikan lagi penjemuran di minim ya 15 menit. Yang tadi Senin kan 15 menit. Nah,
Untuk hari Rabunya kita bisa tambah. Gimana sih? Kita cek ya, kita cek untuk ketahanan dalam dia itu terkena sinar matahari. Bisa kita tambah 25 menit, 30 menit seperti itu ya. Pokoknya menyesuaikan. Yang penting kita paham dulu. Kemudian untuk ablaknya jangan sering diablak ya. Kita ablaknya ketika dia itu kita berikan makan, kita ganti minum, kita bersihkan dasar sangkar, kita bersihkan kotoran yang ada di karpet seperti itu. Kemudian sering aja dikelodong, dan untuk umbar bisa dinambah ya. Kemudian umbaran ketika diberikan itu ya, apakah bagusnya itu di bawah terik matahari atau di tempat adem ya. Tentunya adalah yang bagus itu ya tetap di terik matahari, karena itu olah fisik untuk menambah massa otot, biar dia itu daya tahannya hebat, bagus gitu ya. Biar apa, dia tahan lama ketika kerja itu di gantangan ya. Kemudian untuk penempatan ya tetaplah ya, penempatan itu paling utama adalah nunggal, clear dari burung murai batu, clear dari masteran gitu ya. Atau kita itu enggak usah terus saja pusing memasterkan burung, karena memasterkan itu ya seperti saya bahas dulunya itu memang paling bagus itu bisa diserap itu ketika dia itu anteng. Anteng itu pada burung murai batu itu kebanyakan pada posisi mabung ataupun dorong ekor seperti itu ya. Tapi ya juga kita harus cek proses mabung jatuh bulunya mulai dari awal, netes bulunya dari awal, kemudian sampai dorong, dan kemudian dia sampai mentok. Boleh kita berikan masteran asal tidak mengganggu proses jatuh bulu, dorong ekor, dan mentoknya di bulunya gitu ya ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Saifuddin 716. Beliau berkomentar di video dengan judul murai batu pastol di trek kembang bulu. Pertanyaan beliau seperti ini: kalau burung saya udah mabung 2 kali, kalau di trek sama yang trotol baru mau ngelawan, tapi kalau ketemu yang sama bulunya malah ngembangkan bulu dan tidak ngeluarin suara. Oke. Terima kasih dahulu untuk omnya sudah berkomentar gitu ya. Jadi ini omnya curhat gitu ya. Nah ini burung ini ketika di track dengan trotol dia mau lawan. Nah tetapi kalau dia diketemukan dengan bulunya yang seusia sama gitu ya, nah dia cuman ngembang, kemudian nggak ngeluarin suara. Nah ada apakah ini? Apakah bermasalah? Tentunya juga bermasalah gitu ya. Kenapa dia ketemu dengan burung yang seusianya dia ngembang bulu gitu ya, berarti memang burung ini tentu ada fighternya ada gitu ya. Nah dia nggak percaya diri ditunjukkan dengan ngembang bulu ya. Nah gimana sih solusinya Bisa lah ya dengan burung ini jangan sering di track gitu ya ya. Dan jangan sering di track kalau burung ini tujuannya nanti itu untuk gantangan gitu ya. Bisa lah burung ini langsung dibawa ke gantangan. Nah setelah di gantangan kita melihatnya detail dari awal mulai penilaian juri gitu ya, di tengah kemudian di akhir itu seperti apa. Kira-kira kan kita bisa menganalisa nih burung ini juri ini ataupun korlap ini memberikan waktu perlombaan itu berapa menit, kan bisa ya, rata-rata kan 6-8 menit kan seperti itu. Nah dari situ kita analisa apakah bermasalah ya. Setelah bermasalah, untuk kembang bulunya ini ya tentunya adalah berhubungan dengan suhu tubuh ya biasanya, tetapi tidak semua ya. Itu burung ini memang harus dinaikkan untuk suhu tubuhnya dengan catatan cek bentuk kotorannya. Bentuk kotorannya ketika kita akan melangkah ke penjemuran ya, yang cocok itu kotorannya besar gitu ya, besar kemudian berair agak lembek gitu ya. Nah itu coba
boleh langsung saja, karena untuk kotoran ya, ilmu kotoran itu nggak bisa kita ditipu oleh burung, itu nggak bisa gitu ya. Yang bisa nipu untuk burung itu bahasa tubuh. Dalam arti burung ini sebenarnya sedang turun suhu tubuhnya ya, padahal dia butuh penjemuran, tetapi ketika dijemur dia seolah-olah gelabakan pengen keluar kandang ya, karena perawatnya ini paham, ya sudah enggak apa-apa ini, karena perawatnya sudah tahu kotorannya besar, berair, lembek gitu ya. Ketika dijemur dia kayak tersakiti gitu ya, loncat-loncat pengen keluar kandang ya, diterusin saja enggak apa-apa gitu ya, karena sudah paham ini perawatnya. Itulah memang untuk poin paling penting dalam merawat ataupun menganalisa dan kemudian mencari solusinya di permasalahan burung merpati, memang tidak bisa keluar dari ilmu ataupun kunci dari bentuk kotoran, tidak bisa ditipu gitu ya. Kalau untuk bahasa tubuh, gestur tubuh, kemauan burung murai batu itu kita bisa ditipu sama dia, karena burung murai batu itu ya tetap lah ya, ketika selesai mabung, dia itu biasanya nggak pernah diberikan penjemuran, kemudian diberikan jor-joran serah puding gitu ya. Nah ketika diberikan penjemuran, nah dia itu kayak tersiksa gitu ya, padahal butuhnya dalam peningkatan massa otot itu dia harus jemur gitu ya. Nah seperti itu ya, itulah yang dinamakan kita itu bisa ditipu oleh burung dengan diperlihatkan bahasa tubuhnya, tetapi kita tidak bisa ditipu dengan bentuk kotorannya.